dikasihi oleh Tuhan, tugas dan tanggung jawab kita di muka bumi ini, kita sudah dipilih Tuhan menjadi umat pilihan Tuhan, sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Kita percaya kepada Kristus. Ada satu tanggung jawab yang diberikan Tuhan buat kita, melakukan persediaan sebelum saudara dan saya tutup mata. Inilah yang dilakukan oleh Daud. Rumah Allah itu ada dua pengertian. Yang pertama, rumah Allah secara fisik yang seperti dilakukan oleh Daud, di mana dia mempersiapkan bagi anaknya Salomo. Tidak hanya dia mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, dia mempersiapkan banyak besi, paku-paku, dia mempersiapkan kayu aras, dia mempersiapkan tembaga, bahkan dia menyediakan dia memberikan dari berkatnya sendiri, yaitu 100.000 talenta emas dan 1 juta talenta perak dan sangat banyak tembaga dan besi, sehingga beratnya tidak tertimbang. Itu yang dilakukan oleh Daud. Sebelum dia tutup mata, dia menyediakan banyak, dia memberikan banyak persediaan. Bagaimana dengan kita? Apa yang dipercayakan Tuhan buat kita, mari kita mau pakai untuk menjadi berkat. Di mana kita ada, kita menjadi berkat. Di gereja kita masing-masing, kita menjadi berkat. Jangan pernah lempar tanggung jawab kita sama orang lain. Oh, enggak apa-apa, berkorban, yang lain kan juga bisa. Saya nanti-nanti aja. Kenapa tidak kalau kita punya kemampuan? Rumah Allah secara fisik, tempat kita beribadah, Ka'bah atau gereja. Sudahkah saudara menjadi berkat di gereja saudara? Dengan apa yang saudara bisa? Bagaimana Daud, orang yang murni hatinya, dia selalu akan mengutamakan apa yang menjadi kebutuhan Tuhan. Kenapa rumah Allah? Karena di dalam rumah Allah, di mana jemaat Israel akan datang berdoa di sana. Dan di mana rumah Allah itu nanti, kalau saudara baca ke depannya, ketika rumah Allah itu sudah jadi, Salomo mau berdoa dan mengucap syukur. Semua orang-orang Israel yang dalam kesusahan, mereka boleh datang berdoa di rumah Allah. Dan Tuhan menyediakan telinganya di dalam Ka'bahnya. Tapi lihat ke belakang, ada orang-orang yang terbebani, ada orang-orang yang memiliki hati untuk berkorban. Sudahkah saudara dan saya menjadi berkat di gereja kita, yang dimana Tuhan suruhkan di persekutuan kita, dengan apa yang saudara bisa? Ada banyak orang berkata, nanti aja kalau saya kaya. Saudara dan saya mau tunggu kaya baru kita mau memberi, itu tidak akan mungkin. Kenapa? Semakin banyak manusia itu genggam, semakin akan banyak keinginan dia. Tetapi itulah yang dilakukan oleh Daud. Mari kita mau belajar hari ini dari Daud, membuat banyak persediaan sebelum kita tutup mata. Artinya saudara dan saya menjadi berkat. Dimanapun saudara dan saya berada, saudara dan saya menjadi berkat, memiliki hati yang murni. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, rumah secara fisik, sekarang kita masuk kepada rumah secara rohani. Rumah secara rohani kita itu adalah membangun batin kita, membangun batin rohani kita, manusia rohani kita. Sudahkah saudara dan saya melakukan persediaan? Bangun rumah rohani kita. Rumah rohani kita harus kita bangun. Kapan? Besok, lusa, ya sekarang ini, detik ini.
Gak usah kau nanti aja besok, nanti aja lusa. Tidak, saudara. Marilah saudara dan saya membangun rumah rohani kita selama kita masih diberikan nafas. Bagaimana Daud membangun, membuat satu persediaan kelak ketika dia berkata kepada Salomo, jikalau nanti engkau setia, diberikan yang perintah mendirikan rumah Tuhan, dikatakan di situ kalau engkau setia, maka engkau akan berhasil. Hanya Tuhan kiranya memberikan kepadamu akal budi dan pengertian dan membuat engkau menjadi pemegang perintah atas Israel. Maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia. Melakukan dengan setia. Melakukan dengan setia itu terus menerus, berarti orang setia itu tekun. Di dalam kesetiaan ada ketekunan, ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Mari hari ini kita mau membangun rumah rohani kita, rumah batinia kita, dengan ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum Tuhan. Kita mau bangun manusia rohani kita. Kenapa? Karena hidup ini tidak hanya berbicara untuk yang sekarang, tetapi yang akan datang. Ketika kita yang sekarang ini, kita membuat banyak persediaan, kelak nanti kita akan menerima upah, yaitu kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hanya Tuhan minta hari ini, mari saudara dan saya arahkan hati dan jiwa kita untuk mencari Tuhan. Mulailah dirikan tempat kudus Tuhan. Mulailah dirikan tempat kudus Tuhan. Di mana tempat kudus Tuhan itu Roh Allah berdiam di dalamnya. Ayat 19 tadi kita baca, maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah, supaya tabut perjanjian Tuhan dan berkat kudus Tuhan dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mulai hari ini arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan, supaya di tempat yang engkau bangun, di dalam hati jiwa yang kita bangun, kita banyak melakukan persediaan. Sebelum saya tutup mata, disitulah Roh Allah, Roh Kudus berdiam. Tubuh kita adalah rumah Allah, di mana Roh Kudus berdiam di dalamnya. Kalau kita tidak bangun dari hari ini, kita tidak banyak membuat persediaan. Kita tidak tahu usia kita sampai kapan. Tetapi mari hari ini kita mau belajar. Saya artikan rohaninya di dalam ayat 19. Bangun rumah rohani kita, rumah batinia kita. Hati ini semakin kita bangun, bahkan hati ini akan semakin murni. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur, di dalam ayat mas kita, siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan, siapa yang boleh berdiri di tempat kudusnya Tuhan. Itu ayat 3, Mazmur 24 ayat 3. Lalu di dalam ayat 4 dia berkata, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, merekalah, dialah yang akan menerima berkat dari Allah, berkat keadilan, berkat keselamatan. Tidak hanya dirinya, hasilnya di dalam ayat 6 dikatakan keturunan angkatan yang mencari wajah Allah. Merekalah yang beroleh berkat. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bangun rumah rohani kita, rumah batinia kita dari hari ke hari. Bergaul erat dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan lewat ibadah. Oleh sebab itu tetaplah setia ibadah, karena ibadah mengandung janji, bukan untuk yang sekarang tetapi yang akan datang juga. Mengandung janji yang sekarang dan yang akan datang. Setialah beribadah, bergaul erat dengan Tuhan, berhubungan intim dengan Tuhan di dalam ibadahmu, di dalam doa-doamu, bahkan di dalam kebenaran firman.
Biarlah kita mau menjaga hati ini. Biarlah saudara dan saya jaga hati. Hati itu sangat penting. Firman Tuhan mengingatkan kita pada siang hari ini. Arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Dan mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan. Tempat kudus Tuhan adalah batiniah kita. Rumah rohani adalah hidup kita, tubuh kita, jiwa kita. Mari kita mau belajar hari ini, pada siang hari ini. Tidak hanya saudara, tetapi saya juga. Kita mau belajar banyak hari ini. Bagaimana Daud sebelum dia tutup mata, orang yang murni hatinya, dimanapun dia akan menjadi berkat. Jadilah berkat di dalam keluargamu, jadilah berkat di dalam gerejamu, jadilah berkat di dalam komunitasmu, jadilah berkat di mana saudara tinggal, di lingkungan, di masyarakat. Kenapa saudara dan saya harus menjadi berkat? Tujuannya untuk memenangkan jiwa-jiwa. Lewat kehidupan kita, orang lain bisa melihat Kristus dan mereka tertarik menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudahkah saudara dan saya banyak melakukan persediaan? Lakukanlah persediaan yang banyak sebelum saudara dan saya tutup mata. Saya percaya saudara, ketika kita membangun rumah batiniah kita, rumah rohani kita, dengan kita mengarahkan hati dan jiwa kita untuk selalu mencari Tuhan, bergaul erat dengan Tuhan, berhubungan intim dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Orang yang bergaul karib, berhubungan intim dengan Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu akan selalu memberitahukan kepada kita apa yang menjadi perjanjiannya. Coba kita buka di dalam ayat terakhir, Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepadanya. Siapa orang yang takut akan Dia? Siapa orang yang takut akan Tuhan? Mereka yang mengarahkan hati dan jiwa untuk mencari Tuhan. Itu orang yang takut akan Tuhan. Pesan firman Tuhan hari ini, arahkanlah hatimu dan jiwamu untuk mencari Tuhan, dan mulailah mendirikan rumah bagi Tuhan, rumah batiniah, rumah rohani. Ketika kita bergaul karib dengan Tuhan, Tuhan memberitahukan kepada kita apa yang menjadi kehendaknya. Oleh sebab itu saudara, mari saudara dan saya, bagi orang yang saudara punya sahabat, bukan saya punya sahabat dekat, sahabat karib, bahkan lebih daripada sahabat, seperti seorang saudara buat saya. Tidak ada rahasia di antara kami. Dia pun demikian, banyak hal-hal yang dia ceritakan kepada saya, bahkan sampai hal-hal yang intern di dalam keluarganya dia ceritakan kepada saya. Kenapa? Karena dia menganggap saya adalah hambanya. Demikian pun kita dengan Bapa. Kalau kita bergaul erat dengan Tuhan, membangun hubungan intim dengan Tuhan, karib dengan Tuhan, kita itu seperti sahabat, sehingga tidak ada rahasia. Coba saudara lihat Abraham waktu akan memusnahkan Sodom dan Gomora. Tuhan berkata di situ, aku tidak akan menyembunyikan dari Abraham. Dia sampaikan bagaimana Henok bergaul dengan Tuhan. Apa yang Tuhan katakan pada Henok akan terjadi apa saudara? Air bah. Kenapa? Tuhan begitu terbuka dengan Henok, karena dia memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, memiliki hubungan yang intim karib dengan Tuhan. Begitu juga dengan Abraham. Tuhan memiliki hubungan yang intim karib dengan Abraham, sehingga waktu dia memusnahkan Sodom dan Gomora itu pun diberitahukan kepada Abraham. Demikian saudara dan saya, mari saudara dan saya
mulai hari ini firman Tuhan buat kita, arahkan hati dan jiwa kita untuk mencari Tuhan. Dan bangunlah manusia rohani kita, bangunlah rumah Allah. Tubuh kita adalah rumah Allah. Amin, saudara. Sebelum kita tutup mata, kita melakukan banyak persediaan. Ya, saudaraku dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya saudara dan saya memiliki Roh Kudus. Allah Roh Kudus yang akan memampukan kita melakukan firman. Allah Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk kita menaati firman Tuhan. Semakin hari kita semakin bergaul dengan Allah, kita semakin dimurnikan. Semakin hari akan memiliki hati yang murni, bergaul erat dengan Tuhan, bergaul erat dengan firman. Ketika kita bergaul erat dengan Tuhan, kita sudah percaya Yesus. Yang saudara dan saya melakukan, bergaul erat dengan Tuhan. Melalui apa saya bergaul erat dengan firman-Nya? Karena yang firman Tuhan yang sanggup memurnikan saya dan saudara, bahkan kita dimurnikan sempurna adanya. Puji nama Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan, yang menyimpan, merenungkan, dan melakukannya di dalam hidupnya. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih buat kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi rema bagi kami pada siang hari ini. Dan Allah Roh Kudus yang memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan. Dari hari ke hari kami semakin hari dimurnikan lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.